Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan ketua kelasnya membawa doa. Baik, sebelum kita mulai belajar, kalian berdoa berjadinya kita masing-masing. Doa bulan. Doa selesai. Ini. Kita absen dulu ya. Siapa yang ada yang minta turun hari ini? Yuki Pak. Yuki, Bisa Tiara Pak. sama Indra ya. Bisa Numpang Mata Pak. Baik. Baik anak-anak, ada yang masih mengingat pelajaran penilaian minggu lalu? Tidak Pak. Betul sekali. Jadi kita pada hari ini kita kembali belajar tentang teks persuasi lagi. Kita masuk pada teks pengertian persuasi. Pengertian teks persuasi yaitu khususnya bagaimana cara menulis teks persuasi yang baik. Kita akan fokus pada apa itu teks persuasi, untuk apa digunakan, dan kemudian bagaimana kita menyusunnya. Jadi pertemuan ini benar-benar meningkatkan kemampuan kalian untuk membuat teks persuasi ya. Kedua, menunjuk iya. Kemudian ada tujuan teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar mengikuti pendapat atau ajakan penulis. Itu fokusnya pada membangun keyakinan melalui penjelasan yang logis dan bahasa yang meyakinkan. Digunakan dalam kampanye, iklan, artikel, opini, dan bawaan sosial. Apa itu tujuan teks persuasi? Yang pertama adalah untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu, misalnya menjaga kebersihan. Kemudian kedua, untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku supaya pembaca lebih peduli. Yang ketiga, memuatkan pandangan tertentu. Jadi pembaca merasa pendapat itu masuk akal. Intinya, teks persuasi itu tidak hanya memberitahu, tetapi membaca agar membacanya melakukan sesuatu. Contohnya adalah mulailah membawa botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian struktur teks persuasi. Dan pengenalan itu menyampaikan masalah atau topik yang akan dibahas. Dalam rangkaian argumen, menyajikan alasan, fakta, dan pendapat pendukung. Jadi berupa ajakan, mengajak membaca secara langsung melakukan tindakan tertentu. Kemudian yang kelima adalah kaidah pembahasan teks persuasi. Selain struktur, teks persuasi juga mempunyai kebenaran tertentu. Kata-kata imperatif seperti ayo, mari, lakukan atau hentikan. Kata-kata persuasif seperti harus, penting, wajib, dan sangat perlu. Ada juga konjungsi argumentatif seperti sebab, karena, oleh karena itu. Sering juga ditemukan kalimat ajakan. Contohnya, ayo tingkatkan kebersihan di sekolah.
Kemudian menyusun teks persuasi, yaitu menentukan isu yang relevan dan jelas, mengumpulkan argumen yang kuat dan logis dan hubungan fakta. Gunakan bahasa yang efektif, singkat, jelas dan persuasif. Susun teks sesuai struktur isu, argumen, adakan penegasan. Pastikan adakan kalian di akhir bersifat tegas dan meyakinkan. Itu kalau kalian nanti menulis teks persuasi sendiri, ada beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu tentukan isu yang relevan, misalnya kebersihan, kesehatan, atau lingkungan. Kemudian yang kedua, kumpulkan argumen yang logis dan kalau bisa didukung oleh fakta. Yang ketiga, gunakan bahasa yang singkat, jelas, persuasif, dan tidak bertele-tele. Keempat, susun teks sesuai struktur, mulai dari isu, argumen, ajakan, lalu penegasan. Dan yang terakhir, pastikan bagian ajakan tegas dan benar-benar meyakinkan. Kalau Pak akan memberikan waktu 5 menit mengerjakan. Silakan perwakilan 2 orang saja. Cepat. Pertama, isunya toilet kotor dan berbau. Kedua, argumen. Toilet sering kotor, murid enggak menggunakan kebersihan yang mempengaruhi kenyamanan sekolah. 3, ajakannya menjaga kebersihan, menyiram, tidak membuang sampah. 4, penegasan kembali, tanggung jawab bersama. 5, umumnya argumen sudah cukup kuat, tapi ditambah kata atau dampak nyata. 6, perlu memperkuat dengan bukti atau contoh konkret. Perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok kedua. Ini membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, tentukan bagian pengenalan isu. Jawabannya, kelas yang bersih membuat kegiatan belajar lebih nyaman dan sehat. Soal yang kedua, tuliskan 3 argumen yang ditemukan dalam kelas. Argumen yang pertama, banyak murid lupa membuang sampah. Meja sering dibiarkan kotor. Yang ketiga, perlu membiasakan merapikan dan menyapu. Soal yang ketiga, tuliskan bagian ajakan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Soal yang keempat, tuliskan penegasan kembali. Agar kelas kita menjadi ruang belajar